'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, dengan tinta kejujurannya yang saya hormati, para bapak, para ibu yang saya muliakan, dan teman-teman yang saya banggakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, tiada untayan kata yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini selain ungkapan puja kepada Zat yang Maha Kuasa, puji kehadirat Ilahi Rabbi, serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menumpahkan curahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, laksana curahan hujan yang turun ke bumi teramat banyak dan takkan sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuh, innallaha laghafurur rahim. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan baginda alam, Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang selalu patuh di setiap waktu dan taat di setiap saat. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menuntut Ilmu dan Keutamaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa orang yang mengetahui, orang yang berilmu tentu tidak akan sama dengan orang yang bodoh dan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan mudah menghadapi persoalan kehidupan. Tetapi sebaliknya dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka dia akan menghadapi kesulitan dan hidupnya akan dipenuhi dengan kesusahan dan kesengsaraan. Betul? Orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Ruslan menegaskan dalam kitabnya, wa kullaman bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Maka siapa saja orang yang beramal tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima dan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah." Bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hal itu mengandung arti bahwa apabila ada seorang muslim laki-laki atau muslim perempuan yang tidak menuntut ilmu, maka dia akan berdosa sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak belajar, dia tidak beribadah, dan dia tidak berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul? Hadirin rahimakumullah, melihat betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita,
maka menuntutnya pun memiliki beberapa keutamaan buat kita. Lalu, apa sajakah keutamaan menuntut ilmu itu? Ada yang tahu, Ibu? Bapak, ada yang tahu? Yang pertama, ilmu adalah jalan menuju surga. Setiap muslim dan muslimah pasti ingin masuk surga, betul? Dan saya yakin para bapak, para ibu, dan teman-teman semua, dan dewan juri juga pasti ingin masuk surga. Oleh karena itu, jalan untuk masuk surga adalah dengan menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka siapa saja orang yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, dari keutamaan menuntut ilmu itu adalah bahwa ilmu dapat mengangkat harkat derajat manusia. Setiap kita pasti ingin mulia, betul? Setiap kita pasti ingin jaya, betul? Dan setiap kita pasti ingin berada pada harkat derajat yang mulia. Kemuliaan tidak dapat pada harta. Kemuliaan tidak tertampak pada kedudukan yang tinggi, tetapi kemuliaan hanya bisa didapat oleh ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat harkat dan martabat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, dari keutamaan menuntut ilmu itu adalah bahwa ilmu adalah tameng dari jeratan iblis. Sejak kita kecil, kita telah disediakan musuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh yang akan selalu menggoda kita, musuh yang akan selalu menghina kita, dan musuh yang akan selalu mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh itu bukanlah saudara-saudara kita, musuh itu bukanlah tetangga-tetangga kita, dan musuh itu bukanlah orang-orang yang setiap harinya menghina dan mengejek kita, tetapi musuh itu tidak lain adalah iblis. Dengan berbagai cara dia akan menjerat kita, dengan berbagai jurus dia akan memusnahkan kita, dengan berbagai senjata dia akan menusuk kita. Senjata yang ampuh untuk membentengi kita dari musuh yang bernama iblis adalah ilmu, terutama ilmu agama. Hadirin rahimakumullah, saya sebutkan yang keempat dan yang kelimanya adalah bahwa ilmu adalah penerang bagi kehidupan kita, dan yang kelimanya adalah ilmu adalah warisan para nabi. Demikian uraian pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Tak lupa, saya yang masih dalam taraf belajar ini mohon doa restu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan saya seorang da'i, mubaligh, dan ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sayang kepada semua manusia. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Beli nasi di warung Padang, beli rendang nyangkut di gigi. Bila nanti umurku panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.